sangat berat karena semua tim yang datang tuh tim-tim hebat, tim-tim kuat yang levelnya tuh ada di atas kita. Kalau kita berkaca dengan 2 pertandingan uji coba, boleh orang bilang ini pertandingan uji coba, tapi kan dari sini bisa kelihatan kemampuan tim kita. Ini kalau saya bilang dibandingkan dengan nanti yang hadir, ini bahaya jauh. Coba teman-teman putar bagaimana wakil-wakil Eropa yang bermain dengan kualitas permainan mereka yang begitu top. Jerman, Prancis, Spanyol, Polandia, Inggris itu secara kualitas tuh jauh di atas kita. Udah waktunya kita PSSI memberikan kartu merah. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut dan membuat kita semua malu. Bima Sakti out. Bima Sakti harus keluar. Harus mengundurkan diri dari tim nasional U17. Inilah daftar 4 pemain diaspora dan pemain keturunan yang dicoret Bima Sakti dalam seleksi timnas dalam Piala Dunia U17 2023. Siapa sangka ada yang bermain bersama Barcelona Junior yang dibuang Bima Sakti di seleksi timnas U17. Siapakah mereka? Ini sangat mengejutkan sekali. Nyatanya Bima Sakti dan seluruh manajemen yang menangani timnas muda ini masih berharap pada potensi pemain lokal. Pada saat itu Bima Sakti sendiri sudah membuka pintu untuk para pemain keturunan atau yang berada di luar negeri untuk mengikuti seleksi dan membela timnas Indonesia U17. Berikut pemain keturunan yang dicoret Bima Sakti menjelang Piala Dunia U17. Yang pertama, Stefan Horico, St. Cugat FC. Sosok Stefan Gabriel Horito, pemain muda Barcelona yang berpotensi menjadi andalan timnas Indonesia pun memupus harapan untuk membela timnas muda Indonesia. Pasalnya, ada satu pemain muda Indonesia yang berpotensi menjadi bagian dari skuad Barcelona Junior suatu saat ini. Dia adalah Stefan Gabriel Horito, pemain keturunan Indonesia yang kini merumput bersama klub St. Cugat FC. Nah, ada peluang bagi pesepak bola muda tersebut meraih mimpinya di Barcelona. Apa yang diinginkan Stefan bukan mimpi semata. Sang ayah, David Horito, menceritakan anaknya ada di jalan yang benar menuju Barcelona. St. Cugat FC adalah salah satu klub satelit dalam ajang pencarian bakat untuk menembus skuad Barcelona. Musim ini dia dipercaya main sebagai first 11 dalam 30 game dari total 34 game dalam satu musim. Adapun St. Cugat FC disebut David adalah tim satelit Barcelona. Stefan pun salah satu pemain kunci di klub yang berdomisili di Barcelona tersebut. Yang kedua, Madrid Augusta. Saat ini Madrid Augusta tengah menimba ilmu di Akademi Klub Amatir Belanda AFC Alkmaar. Ia biasa bermain sebagai gelandang serang, gelandang sayap dan penyerang. Bima Sakti pun memulangkan Madrid Augusta yang dianggap tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Bima Sakti. Yang ketiga, Aron Nathan Ang, pemain Youth FC Nottingham U18 Jerman. Salah satu pemain Indonesia yang menjadi pemain diaspora di luar negeri adalah Aron Nathan Ang yang piawai bermain di posisi kiper. Aron Nathan Ang, kiper muda berusia 16 tahun dengan tinggi 179 cm itu kini tercatat sebagai pemain di tim Youth UFC Nottingham U18 yang bermain di kasta 4 Liga Jerman. Sepanjang musim lalu, Aron Nathan Ang mencatatkan 6 penampilan bersama Youth FC Nottingham U18 dan membantu timnya menjuarai ajang Crash Pokal Junior. Yang keempat, Mahesa Ekayanto, pemain FC Dordrecht Belanda. Dianggap sebagai salah satu pesepak bola muda potensial untuk memperkuat timnas Indonesia U17 setelah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023. Mahesa Ekayanto merupakan salah satu pemain diaspora yang memegang 2 kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Belanda. Mahesa Ekayanto saat ini tengah menimba ilmu di salah satu akademi sepak bola Belanda, FC Dordrecht. Waketum PSSI puji kualitas pemain lokalnya. Zainuddin Amali memuji bakat pemain muda peserta seleksi untuk timnas U17. Bahkan ia menyebut pemain lokal sama bagusnya dengan pemain diaspora. Tak heran jika 4 dari 6 pemain diaspora yang diseleksi tim pelatih dinyatakan gugur lantaran belum memenuhi kualifikasi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu memang fokus mendampingi tim nasional, khususnya timnas U17. Selama seleksi berlangsung, Zainuddin Amali melihat permainan yang ditunjukkan pemain lokal maupun pemain diaspora. Menilai bahwa kualitas pemain diaspora tak beda jauh dengan lokal.
Bahkan setelah melihat para pemain, ia cukup percaya diri mereka akan bisa bersaing memperebutkan posisi utama di Piala Dunia U17. Zainuddin Amali bahkan dengan santai menyebut dan mengatakan seolah-olah dia si paling mengerti sepak bola. Banyak pemain diaspora yang tak lolos dalam seleksi. Tidak ada perbedaan kualitas pemain diaspora dan lokal. Kalau untuk timnas U17, bahkan pemain diaspora banyak yang gak lolos. Sebelumnya dari 6 pemain diaspora, ada 4 pemain yang dicoret oleh Bima Sakti. Sementara 2 lainnya dinyatakan lolos. Keduanya adalah Aaron Switela dari Bullen Lions FC dan Wilber Halim Jardim dari Sao Paulo FC. Dengan situasi ini, terlihat bahwa PSSI memang melakukan seleksi secara ketat. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bima Sakti sebagai pelatih sudah harus bisa membuka diri. Ayolah, ya kita ambil pemain-pemain diaspora dari luar. Karena kalau cuma dengan pemain-pemain lokal seperti ini yang dipertahankan dengan hanya misalnya 1 atau 2 pemain diaspora tidak cukup untuk kita bersaing di Piala Dunia. Ini maaf kata saya bilang, berat dengan kondisi pemain-pemain lokal seperti ini untuk tampil di Piala Dunia. Tidak gampang buat kita. Karena ingat, bukan saja pemain-pemain yang saya bilang tadi, Spanyol, Jerman, Prancis, ada Polandia, Inggris, tapi Amerika Latin dengan Brazil, Argentina ini berhasil juara bertahan, sangat kuat di U17. Belum dari wakil dari Afrika, dengan Asia saja 4 wakil Asia di luar kita itu sangat kuat. Selain Jepang dan Korea Selatan ada Uzbek dan Iran, tim-tim yang sangat bagus, sangat mapan mereka karena persiapan mereka tuh sudah jauh-jauh hari. Mereka sudah punya tim, sudah terbentuk chemistry permainan yang bagus di semua lini. Nah, kita masih mencari-cari, belum ada tim yang sebenarnya. Bahkan nanti berlatih ke Eropa itu baru membawa 30 pemain, belum ada tim yang pas di sini. Nah, bagaimana? Ya, teman-teman aja bisa menilai. Ya, ketika semua tim semua sudah siap, kita baru membentuk. Dan ini yang kita hadapi adalah level kelas Piala Dunia dari Jepang. Kita lupakan itu. Sekarang fokus ke depan. Ya, bagi Bima Sakti, tentunya itu menjadi pelajaran penting setelah 2 kekalahan di mana kita sekali seri aja atau imbang tidak bisa kita dapatkan. Padahal kalau dalam pertandingan kedua mestinya kita bisa paling tidak imbang lah, kalau tidak kalah ya. Atau bahkan kita sudah bisa menang, sempat unggul 2-1 lawan Kashima Antlers sebelum mereka bisa membalikan itu dalam 10 menit terakhir ya. Dan kita kalah. 2-3 sangat disayangkan memang. Tapi bagi Frank Mormut sebagai konsultan, ya orang Jerman itu mengatakan bahwa kita harus tetap berjalan terus ke depan. Tentunya ada evaluasi-evaluasi yang diberikan, ya, tukar pikiran dengan Bima Sakti, motivasi yang diberikan terhadap anak-anak ini untuk terus bersemangat, karena yang paling penting adalah tampil maksimal di Piala Dunia.